Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Dak Sinarga TV dan juga semua pendengar radio suara Dak Sinarga dimanapun Anda berada. Selamat malam, kembali berjumpa lagi di program acara kita Sapa Warga. Setelah di minggu kemarin kita juga ada di program Sapa Warga. Kali ini Sapa Warga menyapa semua warga di Kabupaten Gunung Kidul dengan tema yang berbeda. Kali ini kita menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pada kesempatan malam hari ini sudah hadir beliau narasumber Ibu Insinyur Asti Wijayanti MA. Kita sapa terlebih dahulu. Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Risa. Kabar baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Ibu ini nggak pulang gitu ya. Pokoknya totalitas memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih kehadirannya Ibu. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait tentang pelayanan rumah singgah sementara welas asih. Luar biasa, ada rumah singgah nih pemirsa dan juga pendengar di Kabupaten Gunung Kidul. Apa sih sebenarnya rumah singgah sementara welas asih? Mungkin kita akan tanyakan agar supaya kita lebih paham, lebih tahu untuk masyarakat yang malam kali ini disapa. Ibu, ini mungkin masih ada beberapa masyarakat yang memang ada yang belum tahu terkait tentang rumah singgah sementara. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu, apa nih sebenarnya rumah singgah? Baik. Jadi ini muncul karena kebutuhan yang sudah mendesak di Kabupaten Gunung Kidul, di mana ada orang terlantar, ada pengemis, gelandangan, ada ODGJ juga, yang kemudian ketika ada kasus seperti itu, kita sebagai pemerintah yang dalam hal ini khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perempuan serta Perlindungan Anak itu kebingungan. Kalau ada klien seperti ini terus mau ditaruh di mana? Ketika sudah penjangkauan, kebetulan malam misalnya, lalu si klien ini mau ditaruh di mana? Kita tidak punya tempat yang bisa menampung mereka. Betul. Akhirnya kami berpikir di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengusahakan adanya rumah penampungan sementara. Karena ini pun sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa di kabupaten, pemerintah kabupaten itu mestinya ada rumah singgah sementara yang di luar panti, yang kemudian ini bisa menampung orang-orang tersebut. Orang-orang yang memang mempunyai seperti gelandangan, pengemis, ODGJ yang kemudian ketika mereka butuh penampungan sementara itu ada tempatnya, kita layani, kita jadikan mereka sebagai orang yang normal begitu Mbak, yang bermartabat, yang kemudian insya Allah dengan pelayanan yang baik mereka ini nanti bisa dikembalikan ke keluarganya. Baik, luar biasa pemirsa dan juga pendengar adanya rumah singgah penampungan sementara ya, atau tadi disampaikan bahwasannya ini muncul karena adanya kebutuhan begitu yang ya, sudah mendesak, dan sudah mendesak. Ini adalah peran dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, karena seperti yang kita tahu begitu ya Ibu, walaupun mereka orang terlantar atau mungkin orang dengan gangguan jiwa, mereka ini juga memiliki hak untuk hidup seperti orang-orang normal pada umumnya begitu ya, sehingga munculnya rumah singgah sementara ini memang benar-benar ingin memanusiakan mereka begitu ya. Luar biasa. Ibu, ini sudah banyak masyarakat yang tahu belum nih tentang keberadaan rumah singgah sementara ini? Jadi karena beroperasinya baru sekitar bulan April tahun ini, tahun 2023, mungkin belum banyak masyarakat yang tahu. Jadi mudah-mudahan melalui siaran ini makin banyak masyarakat yang tahu, khususnya lagi aparat penegak hukum atau aparat kepolisian yang mungkin menjumpai orang-orang terlantar di wilayahnya, Pak Polisi, Pak Polsek, sehingga ketika mereka ketemu dengan orang-orang seperti ini bisa kami layani, bisa dirujuk ke rumah singgah welas asih yang ada di Wonosari untuk bisa kami layani. Baik, jadi ini adalah program yang baru milik pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, karena baru April kemarin begitu ya Ibu. Dan ini adalah bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat ketika mungkin di lingkungan mereka menemukan atau menjumpai mungkin begitu ya. ODGJ ngamuk. Ini juga bisa begitu ya Bu, ada penanganan-penanganan yang nanti akan dilakukan teman-teman kita yang berada di rumah singgah sementara
Sementara Welas Asih. Luar biasa dengan adanya rumah singgah ini memang menjadi bentuk kepedulian begitu ya Ibu ya, dan tadi akan kedepannya akan sosialisasi lebih lanjut lagi apalagi ke polsek-polsek di Kabupaten Gunung Kidul, karena biasanya kalau masyarakat menemukan hal-hal seperti itu lapornya kan ke Pak Polisi, lapornya ke polsek begitu ya. Jadi nanti takutnya kalau misalnya dari polsek juga bingung mau diarahkan kemana, ternyata sekarang udah nggak perlu bingung lagi gitu Bu, langsung bisa dibawa ke rumah singgah sementara. Oke Ibu, terkait tentang adanya dasar hukum begitu ya, karena beberapa waktu lalu melihat di media sosial, tapi bukan di Kabupaten Gunung Kidul, ada salah seorang yang mungkin niatnya baik begitu ya, ingin membantu orang-orang terlantar, tapi ternyata dia tidak memiliki payung hukum atau dasar hukum yang lebih kuat, sehingga memang diambil oleh pihak-pihak yang lebih berwenang, dalam hal ini dinas sosial. Kalau untuk pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri begitu ya Bu, untuk payung hukumnya mendirikan rumah singgah untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang mungkin terlantar dan lain sebagainya, ini seperti apa Bu? Jadi dasar hukum kami itu adalah Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM, standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten. Jadi indikatornya itu adalah persentase dari gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, itu kalau yang di kabupaten. Sementara kalau yang di dalam panti itu urusannya provinsi. Sehingga dengan dasar hukum ini tentu sudah menjadi hal yang kuat bagi kami ketika kami mendirikan rumah singgah Welas Asih tadi. Kemudian juga ada peraturan daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 ini tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Ini juga kami bersandar pada aturan tersebut, dan yang lainnya tentu kami terutama adalah SPM tadi, standar pelayanan minimal, di mana memang ketika dinas sosial itu punya 5 standar pelayanan minimal, salah satunya adalah ini, urusan gelandangan dan pengemis ini, dan ODGJ juga, yang kemudian menjadi dasar yang kuat ketika tahun lalu kami berusaha untuk mencari lokasi, mencari tempat mana kira-kira yang kemudian bisa kami jadikan sebagai tempat untuk rumah penampungan sementara. Kebetulan ada gedung yang kosong. Ternyata setelah kami tanyakan ke sana kemari, itu ternyata miliknya Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga kami kemudian lalu bersurat ke Dinas Sosial DIY, dan itu surat tersebut diteruskan ke BKAD, ke aset, karena itu urusannya aset. Dan alhamdulillah itu disetujui lewat aset, dan bahkan sudah ada surat keputusan gubernurnya untuk pinjam pakai gedung tersebut beserta sarana prasarananya untuk kami gunakan sebagai rumah penampungan sementara. Luar biasa, dasar hukum yang sudah lengkap begitu ya, sehingga memang dalam pelayanan nanti juga akan maksimal begitu ya Ibu. Allah, Ibu, dengan adanya rumah penampungan sementara Welas Asih di Kabupaten Gunung Kidul yang berdiri sejak April tahun ini begitu ya, ini bisa dikatakan baru. Tapi bagaimana Bu setelah adanya rumah singgah Welas Asih ini, karena tidak bisa dipungkiri begitu ya Bu, kayaknya kita tuh selalu melihat orang terlantar atau orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya yang mungkin terlantar dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya rumah singgah ini sudah berapa yang ditangani Ibu? Ya, baik. Ada cukup banyak nggak nih Bu? Ya lumayan. Ketika baru dibuka itu sudah ada langsung klien yang masuk. Itu orang terlantar dari luar daerah Gunung Kidul, dan alhamdulillah sudah bisa dikembalikan. Kalau pengembalian ini kalau luar daerah kami kerjasama dengan Dinas Sosial DIY, itu dikembalikan oleh Dinas Sosial DIY untuk diberi transport ke daerahnya. Seperti itu. Dan memang orang-orang terlantar yang kebetulan ketemunya di Gunung Kidul, yang berasal dari luar DIY, itu kami tampung sementara di situ. Ini sudah ada beberapa kasus seperti itu. Kalau jumlahnya total dengan bermacam-macam kondisi, walaupun target kami sebetulnya cuma 10 secara anggaran, ini sudah sampai bulan ini sudah 17 orang yang kami telayani, yang dilayani untuk kasus-kasus yang kemudian sesuai untuk ditangani di
rumah singgah welas asih. Baik, ya. Ibu dengan tadi memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita begitu ya, di mana targetnya 10 tapi ternyata melebihi begitu ya, 17 orang yang ditangani. Dan dengan orang-orang yang mungkin keluar masuk begitu ya di rumah singgah ini, ada nggak sih Bu batasan, oh mereka ini harus di sini nih 10 hari atau sampai bertemu dengan keluarga atau mungkin ditemukan identitas dan lain sebagainya, ada batasan nggak Bu? Ada, jadi sebetulnya kalau secara aturan itu maksimal 7 hari, tetapi sekali lagi karena masalah anggaran, kami hanya bisa melayani maksimal 3 hari. Ya, dan setelah 3 hari, dalam kurun waktu 3 hari itu kami mengusahakan untuk bertemu dengan keluarganya atau menemukan keluarganya. Kalau sudah bertemu, tentu akan lebih mudah untuk kita kembalikan. Apalagi kalau orang tersebut ternyata orang Gunung Kidul, itu akan lebih mudah untuk dikembalikan ke keluarganya. Dan selama 3 hari ini juga kita lakukan berbagai usaha agar si klien ini kemudian mendapatkan layanan yang lebih layak di kemudian hari. Jadi misalnya ternyata dia setelah dicari asal usulnya bukan orang Gunung Kidul, kita bisa rujuk ke DIY, ke camp assessment, atau misalnya camp assessmentnya penuh, karena kadang-kadang penuh juga Mbak. Bahkan di DIY pun penuh ya Bu? Bisa dirujuk ke balai penampungan yang lain yang ada di Dinas Sosial DIY. Jadi Dinas Sosial DIY pun kadang-kadang juga kewalahan ketika harus menerima klien dari semua kabupaten kota yang ada di DIY. Ya. Baik. Kalau misalnya dia ODGJ, biasanya kami rujuk ke Gracia. Tapi Gracia pun juga ada batasan. Waktu. Dalam kurun waktu tertentu, kalau belum sembuh misalnya dan belum ketemu keluarganya, ini bisa dirujuk ke tempat lain yang kemudian menjadi penampungan lebih lanjut dari Gracia dan seterusnya seperti itu. Baik, jadi tahapan-tahapan ini untuk penanganan khusus ini sudah ada regulasinya masing-masing begitu ya Bu, ada SOP-nya masing-masing. Dan terkait tentang ODGJ ini kan akan lebih sulit begitu ya Bu untuk menemukan identitas mereka dan lain sebagainya. Tapi tadi disampaikan akan dirujuk ke rumah sakit jiwa begitu ya, dalam hal ini ada Gracia. Dan tadi menarik juga Bu bahwasannya di provinsi aja bahkan sampai kewalahan begitu ya. Apakah dalam hal ini ada kerjasama dengan mungkin lembaga-lembaga swasta dan lain sebagainya Bu? Kalau kami di Rusing ini, kami kerjasamanya terutama ketika kami mempunyai masalah untuk penjangkauan. Mobil penjangkauan sampai saat ini kami masih belum punya, masih diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Ada mobil yang mungkin insya Allah tahun ini sudah terwujud untuk kami punya mobil penjangkauan. Dan sementara belum punya, kami bekerja sama dengan teman-teman yang punya ambulans secara relawan begitu. Jadi ada teman-teman TKSK yang mempunyai komunitas TKSK ini punya ambulan yang disediakan secara gratis untuk melayani warga Gunung Kidul. Entah itu ODGJ, orang terlantar, dan juga masalah-masalah sosial lainnya. Sehingga kami sampai dengan saat ini untuk penjangkauan, untuk layanan-layanan yang butuh mobil itu kami kerjasama dengan TKSK maupun juga Basnas atau juga lembaga lain seperti Lazismu dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dari sisi kami itu memang harus bermitra dengan banyak pihak supaya kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelayanan kami itu bisa kemudian dipenuhi. Seperti misalnya tadi targetnya cuma 10 tapi sudah 17. Bagaimana ini Kak? Itu tadi bisa kami lakukan ketika kami bekerja sama dengan banyak pihak, sehingga ada hal-hal yang bisa dipenuhi dari mitra-mitra kerja kami. Luar biasa. Jadi memang membutuhkan kerjasama antar lembaga juga begitu ya. Dan ini memang sangat-sangat membantu begitu ya Ibu ya. Tadi juga disampaikan bahwasannya di rumah singgah sementara ini ada teman-teman TKSK dan lain sebagainya yang ternyata juga memberikan treatment kepada saudara-saudara kita selama 3 hari begitu ya Bu. Tadi treatment yang diberikan adalah suatu bentuk pencarian identitas dan lain sebagainya. Selain itu apalagi Bu teman-teman TKSK dan lain sebagainya untuk memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita? Jadi mungkin saya belum menceritakan bahwa ketika beroperasi kami juga awalnya itu siapa yang harus kemudian menjadi tenaga pelayanan di rumah singgah. Nah ternyata teman-teman TKSK, teman-teman Tagana itu ketika kami tawari mereka sangat antusias, sehingga akhirnya kami menggunakan tenaga mereka. Mereka kan relawan sebetulnya, tetapi kemudian kami ajak mereka untuk menjadi SDM untuk
melayani di rumah singgah Welas Asih. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah berjalan dari April sampai bulan September ini. Dan secara dukungan anggaran alhamdulillah Pak Sekda punya komitmen. Mudah-mudahan ini juga kami sedang mengajukan anggaran tambahan. Mudah-mudahan bisa terpenuhi sehingga layanan selama tahun 2023 sejak April itu nanti semuanya bisa tercover melalui APBD Kabupaten Gunung Kidul. Khusus untuk dukungan SDM yang melayani. Nah, untuk jenis layanannya macam-macam, Mbak. Selain mencari identitas, mereka juga menemani ya klien ini selama mereka berada di rumah singgah. Kalau kliennya ODGJ, juga mereka harus pandai-pandai bagaimana bisa berteman dengan teman-teman yang punya kekhususan seperti ini. Termasuk ketika ada klien anak-anak. Kemarin sempat ada klien itu anak-anak nakal yang tiba-tiba dia melempari rumah tetangganya dengan batu. Ternyata setelah dilakukan penelusuran, si anak ini orang tuanya sudah tidak mempedulikan. Dia hanya hidup dengan kakaknya, dan kakaknya ternyata juga tidak terlalu peduli dengan adiknya. Sehingga si adik ini cari perhatian dengan cara seperti itu. Nah, ketika dibawa ke rumah singgah, ini ya harus ditemani sama teman-teman ini. Bagaimana agar dia betah di situ, tidak melarikan diri, seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang teman-teman yang bertugas ini memang harus mempunyai banyak keahlian, keahlian, khususnya keahlian di dalam hal bekerja secara sosial. Luar biasa. Karena bekerja sosial itu butuh kesabaran, keikhlasan, ketulusan, seperti itu, Mbak. Nah, alhamdulillah teman-teman ini sudah biasa menangani masalah-masalah sosial, sehingga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, klien-klien bisa tertangani dengan baik. Luar biasa untuk saudara-saudara kita relawan ya, TKSK dan Tagana nih pemirsa dan juga pendengar semuanya. Rencananya Mbak Riza, kami juga akan mengajak teman-teman dari penyuluh sosial serta pekerja sosial yang memang sudah terbiasa bermitra juga dengan kami. Kalau Pensosmas itu di Gunung Kidul ada sekitar 39 orang, dan ini mungkin ke depan kita ajak juga untuk ikut menjadi tenaga di rumah singgah Welas Asih. Luar biasa, mudah-mudahan semuanya lancar begitu ya Bu, bisa memberikan pelayanan terbaik dan juga bisa menemukan kembali dengan keluarga masing-masing dari saudara-saudara kita yang mungkin ditemukan di Gunung Kidul atau di luar Gunung Kidul yang sama-sama mungkin kalau misalnya ada orang Gunung Kidul yang ditemukan di luar Gunung Kidul, ini kan juga kerjasamanya dengan dinas sosial dalam hal ini juga rumah singgah sementara ini juga begitu ya Ibu. Nah, ngomongin terkait tentang saudara-saudara kita para relawan begitu ya. Tadi Ibu menyampaikan mereka ini ternyata mempunyai banyak keahlian begitu ya. Mereka tuh harus ikhlas, harus sabar dan lain sebagainya. Ibu, ini ke depan akan ada reward nggak ini untuk mereka atau seperti apa nih nanti? Kami selalu mengusahakan bagaimana bisa memberikan dukungan yang layak untuk teman-teman relawan ini. Ya, selama ini dari APBD sudah ada, meskipun mungkin sesuai dengan kapasitas ataupun kemampuan APBD Kabupaten Gunung Kidul. Tapi sekali lagi, ini terus kami usahakan agar teman-teman ini juga kemudian bekerja seperti itu, tetapi juga ada penghargaan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa, selalu diusahakan untuk saudara-saudara kita yang menjadi relawan begitu ya. Dan walaupun sebetulnya relawan itu kan ada konotasi, namanya relawan itu ya tidak mengharapkan imbalan apapun begitu ya, tapi bagaimana cara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan dan mengucapkan rasa terima kasih dengan hal-hal seperti itu begitu ya Ibu. Luar biasa, Kabupaten Gunung Kidul memiliki rumah singgah sementara Welas Asih yang ternyata memberikan tempat, memberikan ruang kepada saudara-saudara kita, entah itu orang dengan gangguan jiwa, orang terlantar ataupun pengemis begitu ya Bu. Diharapkan mereka bisa kembali bertemu dengan keluarganya, hidup normal juga. Dan tidak, kadang ada yang menganggap mereka ini mengganggu, mohon maaf Ibu, ada yang menganggap mereka ini mengganggu lingkungan dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah ini bisa memberikan mereka
rasa ingin kembali ke rumah, hidup normal dan lain sebagainya begitu ya Ibu. Dan tadi terkait tentang SDM yang ternyata luar biasa, banyak relawan yang tergabung, bahkan ke depan juga Ibu akan menggandeng banyak lembaga juga dan juga instansi untuk ke depan Bu, sarana prasarana. Kalau tadi Ibu menyampaikan bahwasanya rumah singgah welas asih ini baru April kemarin begitu ya. Ini untuk sarana prasarana atau dukungan yang lain nanti akan diusahakan, akan diupayakan atau mungkin sudah pengajuan ini Ibu, gimana ini? Jadi dalam kondisi tahun yang sulit 2 tahun ini, 23, 24 ini kayaknya tahun-tahun yang sulit untuk anggaran Kabupaten Gunung Kidul. Kami usahakan yang tahap pertama itu ada ruangan-ruangan yang kemudian bisa sebagai ruang untuk istirahat bagi klien-klien kami. Ada juga satu ruangan khusus yang sifatnya itu seperti dengan pengamanan tersendiri atau pengamanan lebih ketat, karena khususnya ini untuk antisipasi ODGJ yang ngamukan seperti itu ada ruangan sendiri. Namun sekali lagi ini ruangan-ruangan yang sifatnya masih sangat minim sarana prasarananya. Jadi kalau tempat tidur ada, kamar mandi ada, tetapi yang lain-lain mungkin masih membutuhkan agar kemudian mereka bisa lebih nyaman berada di ruang-ruang tersebut. Jadi secara gedung ini memang masih belum maksimal begitu Mbak, kami memberikan ruang yang representatif untuk klien kami. Kami usahakan akan terus lakukan perbaikan, karena untuk ke depan ini terus kami upayakan usulan-usulan terutama melalui APBD Kabupaten Gunung Kidul, entah itu terwujudnya di tahun 25 atau 26, tapi terus kami lakukan usulan agar rumah singgah ini kemudian semakin layak. Yang berikutnya untuk sarana prasarana, tadi sudah saya sampaikan bahwa mobil penjangkauan ini insya Allah terwujud di tahun 2023 ini, karena sudah ada satu mobil yang dulunya dipakai oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul itu diserahkan kepada kami untuk dikelola dan dirubah menjadi mobil penjangkauan. Nah, ini sedang dalam rangka merubah dari mobil yang mungkin dulu untuk penumpang biasa, sekarang ini untuk mobil penjangkauan, karena khusus Mbak, mobil penjangkauan itu ada tempat yang khusus. Kalau misalnya kita ketemu ODGJ ngamuk nih, mobilnya juga khusus. Harus ada sarana prasarana yang khusus juga begitu ya Ibu. Dan tentu kami juga terus menggandeng mitra-mitra kerja yang punya perhatian khusus pada permasalahan-permasalahan sosial di Gunung Kidul agar pelayanan kami di Rusing ini semakin baik. Baik. Ibu, terkait tentang penjaringan tadi begitu ya, ada nggak sih Bu program dari Dinas Sosial sendiri, dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mungkin penjaringan yang dilakukan, mungkin operasi-operasi yang dilakukan mungkin sebulan sekali atau kami ada nggak sih? Ada penjangkauan terjadwal itu ada. Kami bekerja sama dengan Satpol PP dan ini setiap bulan sekali. Ya, dan kalau saat ini kalau yang terjadwal bekerja sama dengan Pol PP dan Polres, ini alhamdulillah kalau ada yang terjaring di penjangkauan tersebut kemudian oleh dinas kami dilakukan pembinaan. Misalnya yang sudah kemarin dilakukan itu pengamen. Pengamen-pengamen, entah itu yang manusia perak atau pengamen dengan musik yang mungkin dirasa sudah meresahkan atau mengganggu ketika mereka beroperasi di perempatan jalan Kota Wonosari. Dan ini sudah kita lakukan penjangkauan bersama dengan Polres, dengan Pol PP, lalu kita bina. Kita lakukan pembinaan dan kita juga berikan motivasi agar mereka tidak hidup seperti itu, tapi lebih kepada agar mereka kemudian mempunyai keahlian-keahlian tertentu agar bisa mencari mata pencarian tidak dengan cara yang sebelumnya. Baik. Tapi ada nggak sih Bu kasus yang mungkin menemukan identitas A dan juga mungkin sudah dilakukan rujukan dan lain sebagainya, habis itu penjaringan lagi 2 bulan selanjutnya atau beberapa bulan lagi selanjutnya, nah ketemu lagi nih dengan identitas si A nih misalnya. Ini pernah nggak sih Bu terjadi ada kasus seperti itu? Jadi memang ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah merasa nyaman hidup dengan cara seperti itu. Nah,
ini agak susah memang Mbak, tapi pemerintah sendiri kemudian juga ada pembatasan di dalam pelayanan terhadap orang seperti ini. Jadi apalagi pemerintah Provinsi DIY itu sudah menggunakan untuk masuk ke camp assessment ataupun ke balai rawatnya mereka itu dengan sidik retina mata ataupun dengan sidik jari, sehingga ketika ditemukan loh kok ini sudah pernah di sini, itu bisa ditolak untuk dirawat di sana atau dikelola di sana. Seperti itu. Kalau Gunung Kidul sementara ini belum punya peralatan-peralatan canggih seperti yang dipunyai Dinas Sosial Provinsi DIY. Kami masih mengandalkan pada foto diri dengan HP dan juga kelengkapan identitas diri dari orang tersebut. Nah, kalau misalnya ketemu lagi orang yang sama, ya kita kembalikan ke keluarganya begitu. Karena sebetulnya keluarganya juga ada, hanya memang orangnya ini nggak bisa hidup secara normal, maunya hidup menggelandang. Ini agak susah memang. Dia sudah merasakan nyaman ternyata Ibu, tapi ya jangan ditiru begitu ya Ibu, karena memang yang tempat paling nyaman adalah rumah kita sendiri dan keluarga begitu ya. Dan dalam hal ini memang adanya rumah singgah sementara welas asih ini memberikan tempat dan waktu kepada saudara-saudara kita yang mungkin tadi terlantar, berharap bisa dikembalikan lagi, bisa hidup normal bersama keluarganya masing-masing begitu ya Ibu. Ibu di tahun 2023 ini katanya sudah melebihi target begitu ya. Ini kayaknya ke depan akan lebih melebihi lagi nggak nih? Kalau secara data sebetulnya ada penurunan jumlah dari gelandangan, pengemis, pemulung ataupun yang kasus tunasusila itu dari tahun 2020 sampai 2022 kemarin itu jumlahnya menurun. Tetapi ternyata untuk ini pendataan tersebut karena sekarang ini kan model pendataan yang diinisiasi oleh Bapeda melalui SID, Sistem Informasi Desa itu kan kalau dulu misalnya seorang gelandangan dia juga miskin, dia juga mungkin orang tua tunggal, itu bisa masuk ke semua indikator tersebut. Nah sekarang harus milih salah satu. Mau dia gelandangan, ya gelandangan saja, nggak bisa masuk ke indikator yang lain. Nah ini yang menyebabkan angka penyandang masalah sosial ini menurun di tahun 2022 kemarin. Ya seperti itu. Jadi misalnya untuk gelandangan tahun 2020 itu ada 59 terdata, di 2022 itu tinggal 11. Wah. Nah, mungkin turunnya itu karena itu tadi. Iya, karena dia hanya memilih satu indikator tadi begitu hanya boleh memilih satu indikator dan ketika disuruh memilih itu sama pendatanya dia dimasukkan ke kategori gelandangan itu lebih sedikit, lebih banyak ke indikator yang lain ataupun jenis penyandang sosial yang lain, masalah sosial yang lain. Sehingga ini menjadi datanya menurun cukup banyak. Tetapi kalau dilihat kasus yang terjadi real di lapangan, ini kan ternyata dari target kita hanya 10, itu ternyata sudah 17. Sudah 17. Ya. Nah, kemungkinan tahun depan kelihatannya mungkin lebih banyak lagi. Jangan dong pemirsa ya, di rumah aja gitu ya. Kemungkinan akan tapi lebih banyak lagi, karena melihat trennya itu kan, apalagi tren sekarang perekonomian juga agak sulit. Setelah pasca pandemi kemarin kan masih belum terlalu pulih, sehingga ini menyebabkan atau menjadi salah satu faktor penyebab orang-orang yang kemudian mempunyai masalah sosial. Nah, awalnya mungkin masalahnya ekonomi, tapi lama-kelamaan kan menjadi masalah sosial. Betul. Nah, entah itu dia kemudian menjadi pengemis atau mencari kehidupan dengan cara pengamen yang mengganggu di jalanan dan sebagainya, ini akan semakin banyak ke depan. Nah, ini kemudian mestinya pemerintah daerah harus sudah mengantisipasi ataupun mengindikasi adanya peningkatan jumlah ini, sehingga ada dukungan yang lebih layak untuk kami melayani di rumah singgah
welas AC. Oke. Untuk mengantisipasi membludaknya lagi atau melebihi target ini nanti juga ke depan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini juga akan lebih memperhatikan sarana prasarana dan juga anggaran juga begitu ya Bu. Tapi mudah-mudahan para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun berada jangan sampai begitu ya, mungkin bisa melakukan keahlian lain begitu ya Bu, karena setiap manusia ini katanya limited edition ya. Mereka memiliki keahlian masing-masing, bisa digunakan mungkin di bidang mereka masing-masing begitu. Ibu, terkait tentang rumah singgah welas asih yang saat ini katanya sedang gencar-gencarnya juga akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, tadi akan dilakukan ke polsek-polsek juga begitu ya. Bahkan kali ini sosialisasinya melalui radio Suara Dai Sinarga dan juga channel YouTube Dai Sinarga TV. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang lebih paham lagi terkait tentang rumah singgah sementara welas asih di Kabupaten Gunung Kidul. Terakhir Ibu, di closing statement terkait tentang tema kita kali ini, pelayanan rumah singgah welas asih, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Ibu? Monggo. Harapan kami masyarakat semakin peduli pada warga yang menyandang masalah sosial. Jadi sebetulnya di masing-masing kelurahan, di masing-masing Kapanewon itu sudah ada wahana yang kemudian mereka itu penanganannya berbasis masyarakat. Hanya kadang-kadang wahana-wahana atau ruang-ruang tersebut belum dimanfaatkan secara baik, dimanfaatkan secara maksimal oleh warga, atau bahkan mungkin warga sendiri nggak tahu kalau di pemerintahan selevel kelurahan ataupun Kapanewon itu ada organisasi atau lembaga yang memang mereka mempunyai tugas untuk mempunyai kepedulian atau memperhatikan orang-orang yang mempunyai masalah sosial seperti ini. Sehingga ketika ada kasus seperti ini, itu secara mandiri mereka sebenarnya bisa mengatasi atau menangani. Baru kemudian kalau mereka sudah secara mandiri kewalahan, diserahkan kepada Dinsos. Tapi selama ini yang terjadi kan langsung apa-apa langsung ke Dinsos, apa langsung ke Dinsos, sehingga kadang-kadang kami pun kewalahan. Apalagi dukungan dana juga tidak begitu berpihak kepada urusan sosial, sehingga kadang-kadang kami agak kesulitan juga untuk memberikan pelayanan kepada warga yang mempunyai masalah sosial seperti ini. Nah, harapan kami warga dengan berbagai kondisi itu kemudian lebih memanfaatkan jejaring yang sudah ada di sekitarnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Sehingga meskipun sudah ada rumah singgah welas asih, tapi jangan sampai nanti kalau meludak banyak sekali kan kami juga kewalahan bahkan provinsi pun menjadi tidak bisa tertangani dengan baik. Tetapi kalau masyarakat juga mengambil peran, ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Asti. Tadi pesan dan harapan kepada masyarakat juga. Kalau misalnya kita menjumpai di lingkungan kita atau di sekitar kita yang mungkin bisa kita tangani secara mandiri dan lain sebagainya, dirasa cukup mampu begitu ya, mungkin bisa diselesaikan dulu di lingkup kita masing-masing begitu ya. Baru nanti kalau misalnya benar-benar tidak bisa diselesaikan seperti ODGJ yang ngamuk dan lain sebagainya, bisa langsung ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Kidul. Tapi Bu, satu yang belum ditanyakan, ada syarat tertentu nggak sih Bu ketika memasukkan orang, atau tadi saudara kita ODGJ dan lain sebagainya, ada syarat tertentu nggak? Tidak ada, asal dia warga, bahkan warga luar Gunung Kidul pun boleh menggunakan fasilitas yang ada di welas AC ini. Baik, luar biasa. Totalitas bentuk pelayanan untuk saudara-saudara kita begitu ya. Dan kata Dai Sinarga, demikian tadi bincang-bincang kita terkait tentang pelayanan rumah singgah sementara welas asih yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, baru berdiri di bulan April 2023. Perlu masyarakat ketahui dan pahami bersama bahwasannya ini adalah peran pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk memberikan ruang, memberikan tempat, memberikan cara untuk bertemu dengan
keluarga dan lain sebagainya terhadap saudara-saudara kita, entah itu ODGJ, orang terlantar, pengamen dan lain sebagainya, luar biasa. Tapi diharapkan juga tidak lupa partisipasi masyarakat untuk saling membantu, karena tanpa bantuan dan partisipasi dukungan dari masyarakat juga kalau membludak ini juga kewalahan juga begitu ya. Jadi diharapkan kalau misalnya menjumpai di lingkungannya masing-masing, mungkin bisa diselesaikan dulu begitu ya Ibu ya. Dan kami ucapkan terima kasih Ibu Asti malam hari ini. Wah, ini malam-malam memberikan banyak informasi, apalagi informasi baru untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya yang sedang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran kita pada malam hari ini. Akhirnya malam kali ini saya Reza harus pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.